Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Banyak kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya. Saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya Ya, teman-teman, siang buat semuanya. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di mana ada yaitu bernama Mas Alif, yaitu dari Musliman, di mana dia membahas yaitu tentang agama Kristen dan juga Islam, di mana dia juga sekaligus menasihati yaitu orang-orang yang radikal atau ustadz yang suka menghina salib dan iman orang Kristen dan juga menolak gereja di bangsa Indonesia, teman-teman. Dan banyak nasihat atau contoh yang dia berikan, dan menurut saya itu bisa jadi kepada umat Kristen dan juga umat Islam jika mereka tidak berhenti untuk melakukan hal yang sudah disebutkan oleh Mas Alif di video ini, teman-teman. Dan saya mendengar dia berkata di tahun 2050 nanti Indonesia akan menjadi mayoritas orang Kristen. Dan saya menangkap itu dan saya berpikir itu memang harus terjadi, karena itu Alkitabiah, teman-teman ya. Karena semuanya harus datang kepada Tuhan khususnya. Dan juga nasihat yang diucapkan Bang Alif ini atau Mas Alif ini jadi pukulan kepada ustadz-ustadz yang suka menghina salib Kristus. Semoga mereka bertobat, dan saya ajak kita untuk mendengarkan video dari Mas Alif ini, dan jangan lewatkan dan jangan skip ya teman-temanku ya. Mari tonton sampai habis supaya pikiran kita juga terbuka, yaitu tentang saudara kita musliman. Tidak semua mereka radikal dan tidak semua mereka tidak mengerti hal-hal saling menghargai umat beragama. Salah satunya Mas Alif ini, dia sangat cerdas dan pintar dan hebat. Mari kita saksikan. laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim, dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 ya. Tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Itu ada satu berita yang menurut saya itu aneh gitu, di mana Menteri Agama kita Gus Yakut itu dilaporkan sama orang-orang Cilegon, sama organisasi ormas di Cilegon. Nah, ketika saya baca berita itu gitu ya, meskipun sekilas di WhatsApp grup, itu saya akhirnya kepikiran sama apa yang sedang saya lakukan. Yang sedang saya lakukan waktu itu adalah saya masuk ke Gias Surabaya di Mall Grand City. Jadi saya lagi lihat-lihat mobil gitu ya, lagi ada di pameran mobil, dan kayaknya ini jadi kayak sama dengan apa yang sedang terjadi di Cilegon gitu. Karena penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon itu menurut saya itu jadi sama kayak mobil-mobil yang ada di Gias gitu ya. Gias itu ibaratnya kalau mobil-mobil yang dipamerkan itu katakanlah jadi seperti benda matinya gitu ya. Jadi seperti rumah ibadahnya, misalkan kayak masjid, vihara, gereja gitu ya. Jadi mobil-mobil jenis mobil itu kayak apa namanya? Bangunan atau rumah ibadahnya. Ya mereknya misalkan ada Honda, Toyota, Hyundai, BMW, Lexus, ini semacam agamanya lah. Terus kemudian jenis-jenisnya itu dari mulai yang kecil sampai yang besar itu
jenis-jenis masjidnya gitu. Kalau masjid yang di daerah-daerah yang kecil-kecil ya, yang LCGC, yang muat 4 penumpang itu ya tipe-tipe yang kecil misalkan. Kalau yang besar itu yang di tengah kota, yang besar, yang SUV itu ya, yang Alphard, yang mewah gitu kan. Jadi saya membayangkan mobil-mobil yang ada di Gias itu kayak rumah ibadah gitu. Dan menurut saya dari pengalaman ini saya jadi ngerti gitu bahwa ternyata agama itu, penyebaran agama yang paling efektif dan efisien itu kayaknya di sosial media gitu. Karena dalam pengalaman saya gitu ya, saya tuh nonton dari banyak sekali review mobil gitu ya. Kalau ada mobil baru saya selalu nonton karena saya suka aja lihat teknologi dan perubahan atau desainnya seperti apa gitu. Tapi ada satu kesukaan saya yang menurut saya ini kalau suatu saat saya punya uang misalkan saya akan beli gitu. Atau kalau suatu saat saya mampu atau ada teman mau ngasih gitu ya, saya pasti beli yang ini dan saya pasti milih yang ini, yaitu adalah Hyundai Palisade gitu. Jadi di Hyundai Palisade ini saya nonton reviewnya di banyak channel YouTube. Rasanya semua orang yang nge-review Palisade ini di Indonesia terutama gitu ya, saya udah nonton semua tuh. Mulai dari yang sudah biasa nge-review mobil sampai yang promosi-promosi baru dari pihak dealer gitu ya, saya tontonin semua tuh. Yang sejam saya nonton sejam. Padahal sudah nonton di banyak tempat gitu ya. Dan ya itulah karena saya suka sekali dengan mobil ini, jadinya saya nonton terus di YouTube gitu. Kalau ada review baru, meskipun saya sudah nonton yang lama, saya tetap nonton yang baru itu. Nah, ketika sampai di Gias gitu ya, di pameran mobil Surabaya di Grand City Mall ini, ternyata saya jadi nggak tertarik sama mobil-mobil lain gitu. Ya mohon maaf, di sana kan ada banyak mobil bagus gitu ya, seperti misalkan Lexus, BMW, Audi. Wah, kurang bagus apa mobil-mobil ini gitu kan. Ini mobil idaman banget lah, idaman semua orang rasanya. Tapi kalau ke saya gitu, saya terus terang jadi cuma lihat aja, cuma jalan aja gitu karena nggak tertarik. Karena saya ngerasa saya nggak suka, saya nggak pas dengan mobil itu gitu. Karena kalau misalkan kayak BMW itu mungkin BMW Lexus mungkin perawatannya agak mahal gitu ya. Terus kemudian kalau dibawa ke rumah saya di desa itu agak-agak kurang bersahabat jalannya gitu karena banyak lubang-lubang dan masuk jalan-jalan desa gitu. Jadinya ya saya cuma datang ke sana cuma lihat aja gitu. Nah, sementara dalam pemikiran saya, dalam kepala saya ini itu cuma ada si Palisade. Jadi ketika sampai ke Gias, saya benar-benar cuma lihat si Palisade ini gitu. Dan gak lihat yang lain. Saya nyentuh-nyentuh, lihat mobil, sampai foto-foto sama keluarga, terus saking excitednya gitu. Sama anak-anak, sama istri itu masuk ke dalam, ngerasain duduknya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Jadi ternyata penyebaran kayak ideologi atau penyebaran konten gitu ya, membuat orang menjadi suka, itu yang paling berpengaruh itu ternyata di sosial media. Nah, sementara barang matinya, benda matinya gitu ya, itu jadi kayak yang nggak menarik lagi gitu, karena kita sudah tahu kok, sudah tahu luar dalam, di YouTube kita sudah nonton gitu. Jadi ketika sampai ya sudah, kita cuma lihat, kita cuma pegang gitu. Habis itu ya excited cuma ke dalam satu mobil itu. Nah, agama juga nampaknya sama gitu ya. Karena kalau kita sudah nonton di YouTube, di banyak sosial media, konten-konten terkait agama dengan plus minusnya gitu ya, kan ada juga orang-orang yang mengatasnamakan agama gitu kan, padahal ya apa yang dia lakukan berseberangan dengan agama tersebut misalkan. Itu kan banyak, seperti kelompok 212 misalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah nonton konten-konten ini di sosial media, maka bangunan atau rumah-rumah ibadah itu ya jadi kayak cuma mobil-mobil yang dipajang itu gitu. Karena kalau kita sudah yakin, sudah cinta, sudah suka gitu ya, kita nggak peduli tuh ternyata sama si rumah-rumah ibadah yang lain. Ya cuma lihat, menghargai, ya oke gitu ya, bagus memang. Dan kita nggak bisa ngelarang mobil itu untuk di display di Gias gitu ya. Dan kita juga nggak bisa untuk ngerusak mobil itu karena kita sudah fanatik dengan satu mobil, misalkan dengan satu agama. Nggak bisa kita ngerusak terus kemudian jelek-jelekin, banting-banting, enggak gitu. Enggak. Karena kalau orang sudah suka dengan satu dan mantep gitu ya,
Kita nggak peduli sama yang lain. Nah, agama tuh kayak gitu ternyata. Dan setelah saya merenungkan ini agak dalam gitu, saya akhirnya berpikir, ada nggak ya penelitian di Indonesia yang menyebutkan bahwa umat Kristen itu laju pertumbuhannya lebih cepat? Ternyata ada. Laju perkembangan umat Kristen di Indonesia itu ada tuh. Ternyata lebih cepat daripada umat Muslim. Dan bahkan menurut survei, ini survei tahun 2015 gitu ya, tahun 2050 kita tidak lagi menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Bayangkan, sekarang kita kan terbesar nomor 1 di dunia gitu ya. Tahun 2050 ternyata udah nggak lagi. Kita kalah sama India dan Pakistan karena secara pertumbuhan populasi kita tuh cuma 2,0 gitu ya jumlah, nggak tahu itu berdasarkan apa. Nah, sementara umat Kristen di Indonesia itu 2,6 gitu laju pertumbuhannya. Jadi ini kan menarik gitu. Ini gara-gara apa kira-kira? Kalau gara-gara jumlah anak bagi umat Kristen dan umat Islam, saya pikir kayaknya umat Islam itu lebih banyak anak-anaknya gitu. Kalau kita lihat gitu ya, secara akumulasi dan total gitu, kayaknya kita lebih banyak tuh jumlah produksi anaknya. Tapi kenapa secara jumlah pertumbuhan agama ternyata umat Kristen yang lebih banyak? Dari sini saya akhirnya mengira-ngira gitu ya, kayaknya ini gara-gara si penyebaran agama lewat sosial media itu atau lewat media mainstream itu jadi lebih efektif dibandingkan rumah-rumah ibadahnya. Karena rumah ibadah itu kan kayak gereja itu kan ditolak di mana-mana gitu kan, pembangunannya dipersulit, bertahun-tahun nggak keluar izinnya. Sementara masjid, wah, kita masjid di Indonesia ini ya, kita kalau kalian punya tanah terus kemudian punya uang, bangun masjid bisa itu nggak perlu izin sama yang lain-lain gitu. Beda sama gereja gitu, harus izinnya lengkap, dipermasalahkan, kalau nggak lengkap bisa digusur. Tapi kalau masjid, siapa yang berani gusur? Di desa saya tuh banyak tuh masjid-masjid yang dijadikan agunan ke bank. Jadi ada tuh lah cerita-cerita pengusaha nakal di Madura. Jadi tanahnya itu dijadikan jaminan ke bank, pinjam uang, terus bangun masjid. Ketika kredit macet, bank ini nggak berani nyita. Jadi meskipun laju pertumbuhan jumlah gereja di Indonesia itu nggak pesat, nggak banyak, jauh lebih banyak masjid yang kalau tiap kita jalan itu selalu ada orang minta amal untuk bangun masjid gitu ya. Ada masjid yang ya kecil dibongkar, dirobohin, bangun yang lebih besar gitu. Itu banyak terjadi gitu kan. Kalau gereja saya yakin, atau saya nggak tahu gitu, saya yakin kayaknya nggak ada tuh ya kayak gitu, gereja dirobohin terus bangun yang besar tuh. Ada tuh nggak kira-kira di gereja di Kristen? Kayaknya kok jarang gitu ya. Nah, kalau kita sudah yakin dengan satu ajaran agama ini gitu ya, kita nggak peduli sama rumah-rumah ibadahnya, karena penyebaran kontennya, penyebaran ideologi dan penyebaran ajarannya itu lewat sosial media ternyata. Jadi dalam kesimpulan saya ya, kalau kita khawatir dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang terus kalah saing dengan umat Kristen gitu, menurut saya bukan rumah gerejanya yang kita tolak, tapi ajaran kita lah yang harus diperbaiki. Atau kalau kita mau ngelarang gitu ya sudah, kita minta aja kepada YouTube untuk semua pendeta, pemuka agama yang non Muslim gitu ya, yang di luar Islam di Indonesia itu tutup aja semua tuh channel-channel YouTube-nya gitu. Ada tuh teman-teman saya yang pendeta tuh nanti protes, enggak, ini cuma kalau gitu ya. Kira-kira bisa nggak itu dilakukan gitu? Karena ternyata sosial media itu jauh lebih berbahaya, lebih cepat penyebarannya dibandingkan rumah-rumah ibadah ini gitu. Karena ya kalau kita ngadu berkelakuan baik di dunia ini gitu ya, kita menyebarkan hal-hal yang baik, maka otomatis orang-orang akan respect dengan agama kita, akan hormat dengan agama kita. Tapi kalau agama kita itu isinya ya orang-orang yang suka demo, dikit-dikit teriak, itulah bunuh dan sebagainya gitu ya, ya orang mau masuk aja takut gitu. ya jadi menurut saya gara-gara itu gitu, gara-gara terlalu banyak berita atau informasi terkait agama Islam di Indonesia
yang diperburuk sama oknum-oknum ustadz, pemuka-pemuka agama yang katanya ulama dan sebagainya, padahal itu nggak mumpuni secara ajarannya gitu. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, tiba-tiba jadi ustadz. Banyak yang kayak gitu kan. Ada yang mualaf baru belajar langsung jadi ustadz. Buset. Itu gara-gara orang ini kayaknya kita jadi jengah gitu. Umat Islam tuh jadi apa ya? Jadi benci sendiri gitu. Kita kalau ngelihat teroris itu kan nggak sesuai dengan kita gitu kan. Tapi mereka kan mengatasnamakan jihad, fisabilillah dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam ketika melihat konten-konten yang kayak gitu, melihat banyak orang yang membela teroris yang mati, yang kemudian dianggap syahid, mukanya tersenyum dan sebagainya, bisa masuk surga dan sebagainya, itu kan nggak sesuai sama banyak orang. Saya aja terus terang gitu ya, saya terus terang kayak malu kadang-kadang dengan mereka ini gitu. Bahkan saya kadang kok gini ya umat Islam di Indonesia gitu ya, kadang-kadang sampai malu tuh cuma karena saya yakin dan saya punya ajaran agama Islam yang benar gitu ya, dan saya melihat mereka itu salah semuanya, jadinya saya tetap dalam ajaran agama Islam. Tapi yang di luar saya, misalkan orang-orang yang nggak belajar nyantri, nggak belajar kitab-kitab gitu ya, terus kemudian mereka ngelihat kelakuan ulama-ulama Islam di Indonesia yang ngejek-ngejekin agama lain, yang di salibnya ada jin kafir katanya. Itu kira-kira kalau kalian nggak belajar ajaran agama Islam yang benar, yang kuat gitu ya, dan baca banyak kitab, itu saya pikir kalian juga akan jengah dan saya nggak sesuai dengan agama ini, pasti itu. Ya karena ya siapa sih yang mau keburukan di dunia ini, kan nggak ada yang mau gitu ya. Sementara ustadz-ustadz kita ada banyak gitu, ulama-ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang dikatakan ulama itu cenderung memprovokasi, jelek-jelekin agama lain, dan itu nggak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan kita sebagai manusia gitu. Makanya kemudian kayaknya gara-gara teroris, ulama-ulama oknum itu, ustadz-ustadz yang ceramahnya radikal itu, jadi banyak orang pindah ke Kristen gitu, karena di Kristen jauh lebih kondusif gitu. Ya kan, ya ada juga sih pendeta yang melakukan tindakan asusila dan sebagainya, ada juga gitu ya. Tapi nggak sebanyak yang di agama kita gitu. Terus kemudian rata-rata ya setidaknya yang saya tahu gitu ya, umat Kristen itu nggak pernah lah demo-demo terus kemudian teriak bunuh-bunuh agama lain, nggak ada gitu. Nggak pernah kemudian mereka pendetanya itu jelek-jelekin agama lain, setahu saya gitu ya. Nggak tahu kalau ada, mungkin ada juga, tapi setahu saya nggak ada tuh. Jadinya mungkin orang-orang jadi lebih tertarik sama agama Kristen, jadinya itu kayak murtad online. Murtad online jadinya gitu. Jadi ya itulah yang terjadi di Indonesia hari ini. Dan kalau kita ngelihat dari sisi pendekatan bisnis atau persaingan gitu ya, kalau agama ini mau dianggap bisnis atau persaingan untuk adu banyak customer, adu banyak pengunjung gitu, adu banyak penganut gitu ya, ini bagi saya juga penolakan gereja di Cilegon itu jadi salah strategi gitu, karena semakin ditolak orang itu jadi semakin simpati, dan sementara bangunannya itu nggak berpengaruh sama sekali kepada jumlah pertumbuhan umat Kristen di Indonesia atau pertumbuhan umat Islam di Indonesia. Nggak pengaruh. Mau banyak gereja kayak di Indonesia, kalau kita sudah yakin sudah bagus gitu, kita nggak akan ke gereja. Iya, jadi ya percuma kalian nolak-nolak gereja, malah itu justru menambah orang simpati kepada umat Kristen. Dan ada satu cerita yang menurut saya juga relevan dengan ini, yaitu cerita soal COVID dan jamu gitu ya. Karena ini lucu nih, menurut saya ini juga mirip nih. Jadi di Indonesia itu ketika COVID itu DPR itu bikin Satgas COVID, dan kemudian membuat jamu herbal, Herbavit namanya, terus kemudian didistribusikan ke banyak rumah sakit gitu. Ya ini kemudian menjadi polemik gitu. Dokter nggak terima karena wah kok dikasih jamu gitu ya. Sementara BP Jamu juga nggak terima gitu, karena loh kita kan sudah bikin jamu ini banyak, terus kemudian kenapa DPR bikin Satgas baru dan bikin jamu baru, kenapa nggak ambil yang sudah ada, yang sudah bagus dan sistemnya baik gitu. Tapi dari sekian banyak orang yang protes gitu ya, justru perusahaan jamu terbesar di Indonesia atau di dunia hari ini sudah muncul, itu nggak pernah protes.
Gak ada loh. Sudah muncul protes dengan Herbafit atau dengan Satgas Covid yang dibentuk DPR itu nggak pernah ada tuh. Dibiarin aja sama dia. Ya karena mungkin karena dia yakin dengan produknya, dengan obat, dengan jamunya gitu. Jadinya ya dia santai aja. Kalau ada jamu lain masuk silakan. Nah, persaingan soal agama tuh mestinya kayak gitu. Kalau kita sudah yakin dan yang kita lakukan itu baik, bener gitu, kita nggak perlu khawatir sama orang lain. Kalau kita sudah yakin lebih baik dan kita pasti lebih baik, ya ngapain kita mikirin gereja sama umat agama lain? Biarin aja mereka mau ibadah gitu. Karena kalau mereka baik, kalau umat Kristen menjadi baik, itu kan yang enak kita juga gitu, yang dapat manfaatnya kita gitu. Ya kalau umat Kristen kemudian menjalankan ibadahnya dengan baik, kan kita jadi aman juga. Nah kita juga sama, kita sebagai umat mayoritas di Indonesia, kalau kita menjalankan ajaran agama kita dengan benar, dengan baik, ya ini Indonesia akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita menjalankan ajaran ini dengan salah-salah, dengan oknum ustadz yang salah-salah, ya inilah yang terjadi, penolakan terhadap gereja-gereja. Cobalah berpikir santai gitu ya, dan memperbaiki kualitas diri gitu, seperti Sido Muncul dan Tolak Angin gitu. Ini bukan saya muji-muji, karena saya memang juga pengguna atau pemakai yang rutin gitu ya. Kalau saya jalan biasanya saya minum gitu. Cuma kemarin itu lupa saya minum, jadinya agak flu. Jadi agak flu kayak gini gitu. Dan ya ternyata kalau setelah agak sakit berat terus kemudian minum itu agak lama recovery-nya gitu. Itulah yang saya pelajari dari soal jamu, soal pameran mobil dan gereja. Nyambung ya. Ya nyambung lah, kalau nggak nyambung dinyambung-nyambungin. Jadi ya kesimpulannya ya kayak gitu. Kalau kita sudah yakin lebih baik, santai aja gitu. Dan gereja-gereja, rumah-rumah ibadah itu cuma display aja gitu. Display kayak mobil-mobil tadi. Kalau kita udah yakin dengan agama ini, kita nggak peduli sama display-display atau rumah ibadah yang lain. Itu dia teman-teman, kita sudah menyaksikan dan sangat berbeda. Mas Alif yang satu ini, dia sangat cerdas, berbeda dengan ustadz yang menghina para salib Kristus dan iman orang Kristen. Bahkan berbeda seperti Yahya Walauni, Ustadz Somad misalnya. Dan jika banyak orang muslim seperti ini, sangat baik untuk masyarakat dan umat beragama di Indonesia. Semogalah teman-teman video ini menjadi berkat bagi kita umat beragama dan membuat kita saling menghargai satu dengan yang lain, baik dari muslim dan juga dari Kristen. Dan sampai sini yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.